Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Melda Sarigule. Saya Prodi PKUD atau Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. NIM saya 08032507. Saya mahasiswi di STT Anugerah Misi Nias Barat, mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak. Dosen pengampu Ibu Eta Prida Zai MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang deteksi tumbuh kembang anak. Namun sebelumnya mari kita membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9. Beginilah bunyinya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita harus simpan firman Tuhan di dalam hati kita dulu. Kita mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak kapan saja dan di mana saja, di waktu di rumah, di jalan, tidur, atau bangun. Kita jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup yang selalu diingat. Deteksi tumbuh kembang anak adalah upaya pengamatan dan pengecekan rutin untuk memastikan anak berkembang sesuai tahapan kemampuan fisik, kecerdasan, bahasa, sosial, dan emosional sesuai usianya. Tujuannya untuk menemukan keterlambatan atau gangguan sejak dini. Yang kedua yaitu memberikan bimbingan dan penanganan segera. Yang ketiga yaitu membantu anak tumbuh dan berkembang secara optimal. Deteksi pertumbuhan anak adalah upaya adanya penyimpangan pertumbuhan, mencari tahu dan memberikan solusi. Konsep tumbuh kembang anak merupakan dua proses yang berbeda tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Kedua proses ini berlangsung secara terus-menerus sejak anak dilahirkan hingga mencapai usia dewasa. Pertumbuhan merupakan proses perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu perubahan yang dapat diukur secara fisik seperti bertambahnya tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, serta ukuran organ tubuh lainnya. Pertumbuhan biasanya dapat dilihat dengan jelas melalui perubahan ukuran tubuh anak. Sementara itu, perkembangan merupakan proses perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu perubahan dalam kemampuan atau fungsi tubuh yang semakin kompleks. Perkembangan mencakup kemampuan anak dalam berpikir, berbicara, berinteraksi dengan orang lain, serta mengendalikan emosi. Anak usia dini yang berada pada rentang usia sejak lahir sampai 6 tahun, masa ini merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena pada masa ini terjadi perkembangan yang sangat pesat baik secara fisik, mental, emosional maupun sosial. Para ahli menyebut masa ini sebagai masa emas atau golden age karena masa ini perkembangan otak anak mencapai sekitar 80% dari kapasitas otak manusia secara keseluruhan. Menurut Suziono tahun 2013, anak usia dini merupakan individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Setiap anak memiliki karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan dan kebutuhan masing-masing. Anak usia dini memiliki aspek kehidupan seperti motorik. Motorik ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu motorik besar
motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu kemampuan otot besar. Contohnya berjalan, berlari, melompat, mengangkat, melempar. Sedangkan motorik halus yaitu kemampuan untuk mengontrol dan mengkoordinasi gerakan otot kecil. Contohnya mengambil benda kecil, menggambar, menulis, dan menggunakan gunting. Dalam perkembangan bahasa, salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang memadai, meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Contohnya, anak usia 0-6 tahun. 0-1 tahun, anak menggoceh atau merespon suara. Yang kedua, umur 2-3 tahun, anak mengucapkan 1-2 kata. Anak umur 3-4 tahun, anak mulai bercerita sederhana. Umur 4-6 tahun, anak bisa menyebutkan kalimat lebih lengkap dan jelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa ini yaitu umur atau usia, faktor biologis, faktor lingkungan sosial, faktor inteligensi, faktor keluarga, faktor jenis kelamin, faktor kesehatan umum. Anak sebagai ciptaan Allah yang berharga. Bisa kita lihat nanti di Kejadian pasal 1 ayat 27. Manfaat deteksi tumbuh kembang anak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, bagi anak mendapatkan penanganan cepat, potensi berkembang maksimal. Yang kedua, bagi orang tua paham cara merangsang dan mendidik sesuai kemampuan anak. Yang ketiga, bagi guru dapat menyusun kegiatan pembelajaran yang tepat sasaran. Dan keempat yaitu bagi masyarakat terbentuklah generasi yang sehat dan berkualitas. Guru PAUD berperan sebagai pengamat utama, pendamping dan penghubung dalam pemantauan tumbuh kembang anak di sekolah. Contohnya melakukan pengamatan rutin, menggunakan alat deteksi, merangsang perkembangan secara seimbang, menjadi penghubung dan komunikator, menciptakan suasana yang mendukung. Demikian saja video pembelajaran saya tentang deteksi tumbuh kembang anak. Bila ada kekurangan, kelemahan,